Bonjour, 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 bonsoir, 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 bonsoir. Salut, salut, salut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dalam pelajaran bahasa Prancis. Nah, seperti yang telah saya bunyikan sebelumnya, bonjour, bonsoir, dan salut, itu merupakan ungkapan-ungkapan salam dalam bahasa Prancis. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai bagaimana mengucapkan salam dalam bahasa Prancis. Yang pertama saya mulai dari bonjour. Bonjour itu salam yang biasa digunakan saat pertama kali kita bertemu. Berlaku 24 jam sebenarnya. Tapi biasanya dari pagi sampai jam 5 sore itu kita menggunakan bonjour, dan lepas dari jam 5 sore kita menggunakan bonsoir. Namun kepada orang yang baru pertama kali baru pertama kali bertemu seumur hidup, itu biasanya kita menggunakan bonjour. Tak terikat oleh waktu. Bonjour itu bisa berupa selamat pagi atau halo atau salam. Karena orang Prancis kayaknya saya nggak pernah tuh lihat mereka bilang halo. Selalu bonjour. Nah, kemudian setelah saya jelaskan bonjour itu pagi hari atau pertama kali bertemu sampai jam 5 sore. Kemudian bonsoir itu lepas dari jam 5 sore. Nah, biasanya jam 5 sore ini kalau kita tidak mengetahui jam, itu kita bisa menggunakan bonjour. Tapi kalau kita telah mengetahui itu sudah jam 5 sore atau lewat dari jam 5 sore, kita menggunakan bonsoir. Kadang-kadang begini, ketika sudah jam 5 sore, perlu diperhatikan di Prancis itu waktu sorenya biasanya nggak ketahuan antara sore jam 5, apalagi di musim panas itu jam 5 sore seperti masih siang. Sore itu biasanya baru ketahuan saat sudah benar-benar mau maghrib, saat sudah benar-benar matahari sudah mau tenggelam. Jadi biasanya kalau saya di jalan misalnya, saya bilang sudah jam 5, misalnya sudah jam 5 dan tapi saya belum tahu waktu dan saya tetap bilang bonjour, biasanya orang yang membalas bonsoir. Itu artinya sudah jam 5 sore lewat. Oke. Itu tidak masalah. Kemudian kita mengenal juga salut. Salut ini untuk teman-teman saja. Tapi kalau untuk orang yang baru pertama kali ditemui atau orang yang belum akrab, itu pakainya bonjour. Kalau salut untuk teman-teman atau orang yang sudah akrab, sama seperti memanggil vous dan tu. Vous untuk orang yang kita hormati dan baru pertama kali kita temui atau kita tidak akrab, sementara tu itu untuk orang teman-teman atau orang yang sudah kita akrab banget. Sama demikian halnya dengan bonjour dan salut. Salut untuk teman-teman. Jadi salut. Kadang-kadang begini, saya bertemu teman di berpapasan di jalan, saya bilang bonjour dan mereka bilang salut. Dan saat itu lebih baik saya ulang lagi salut. Jadi membalas lagi satu kali salut. Karena salut itu jadinya lebih akrab. Jadi kita benar-benar teman. Soalnya kalau saya bilang bonjour terus ke semua orang, itu artinya kita bukan teman. Kita bukan benar-benar teman. Jadi agak-agak seperti itu artinya. Karena saya pernah ketemukan kasus seperti ini. Saya saat ini lagi magang di IRD. Kemudian sekretariatnya atau administrasinya, kalau kita kebiasaan orang Indonesia suka memanggil, oh iya bu, oke bu, ya terima kasih bu. Dan mereka nggak mau begitu, maunya ya kalau sudah madam satu kali ya sudah. Mereka malah maunya panggil nama, nggak mau manggil madam. Kadang-kadang oke madam, merci madam, langsung mereka bilang
Nama-nama, nggak boleh pakai madam. Jadi artinya mereka nggak ingin madam itu terlalu formal, terlalu resmi. Itu artinya kita ada jarak. Jadi ya pakai nama saja. Jadi harus memanggil nama, jangan memanggil madam. Kadang-kadang saya agak ragu kalau memanggil nama, tapi justru di situ kalau di Prancis malah jadi lebih bagus. Cuma kadang-kadang juga ada yang harus nggak boleh manggil madam, tapi tetap selalu memanggil monsieur. Tapi umumnya kalau sudah akrab itu manggil nama. Biasanya juga sama pihak-pihak administrator, bahkan profesor saya, kadang-kadang kalau pertama kali bertemu, mereka langsung bilang salut. Nah, otomatis saya harus bilang salut. Kalau dia bilang bonjour, maka saya harus menjawab bonjour. Oke? Itu yang paling penting. Tapi kalau dia bilang salut, maka saya juga harus menjawab salut, jangan bonjour. Oke, tangkap maksud saya? Oke, sekali lagi, bonjour. Tapi kalau satu lagi, kalau masih pagi-pagi benar, itu jangan pakai salut lah, pakai bonjour. Karena sekaligus bonjour kan artinya selamat pagi ya. Jadi semacam assalamualaikum dalam bahasa Indonesia atau salam sejahtera mungkin. Walaupun teman, kalau masih pagi-pagi sekali, masih pagi hari. Oke. Oke, sekarang kita lanjutkan ke salam perpisahan. Salam perpisahan itu ada au revoir, kemudian à bientôt, kemudian à demain, kemudian à la semaine prochaine. Ini merupakan kata perpisahan yang sering kita ucapkan. Au revoir itu kita gunakan saat kita sudah berpisah. Jadi selamat tinggal. Bye kalau dalam bahasa Inggris itu bye. Dalam bahasa Prancis au revoir. Kemudian kalau di bahasa Indonesia kan selamat tinggal, cuma jarang sekali kita gunakan. Jadi kadang-kadang kalau untuk selamat tinggal dalam bahasa Indonesia biasanya orang pakai assalamualaikum ya walaupun selamat tinggal. Nah itu padanannya au revoir. Di au revoir selamat tinggal. Au revoir. Kemudian di telepon juga misalnya kalau di telepon kita setelah selesai ngomong dan kita ingin menyudahi pembicaraan dan itu biasanya au revoir. Kita menggunakan au revoir. Saya sering mendengar au revoir. Soalnya kalau di kantor gitu, saya sering mendengar seperti itu. Kemudian abianto. Abianto ini kurang N. Abianto ini berpisah, tapi kita akan berjumpa lagi segera. Nah, ini harusnya di bagian bawah ya. Abianto. Abianto itu harusnya dia di sini. Kalau kita ingin berpisah, kalau kita ingin berpisah dan tidak menyebutkan kapan mau bertemu lagi, itu pakai au revoir. Kemudian adema, kalau kita yakin besok kita akan bertemu ya kita bilang kalau saat berpisah, adema, adema. Kemudian kalau kita mungkin akan bertemu dalam satu minggu depan dan kita nggak bertemu besok atau kita janjian minggu depan, kita saat berpisah kita bilang à la semaine prochaine. Jadi dengan nada, dengan intonasi khusus seperti au revoir, à demain, dan à la semaine prochaine. Seperti itu. Oke, jadi salam perpisahannya seperti itu. Kemudian bagaimana kalau kita hanya berpisah sementara? Perhatikan ada à bientôt, à tout de suite, à tout à l'heure, à plus. Oh, tunggu, ada yang saya lupa. Di sini sebenarnya ada lagi satu kata yang satu salam perpisahan yang namanya adieu. Adieu saya lupa bagaimana tulisannya, makanya saya nggak tulis di sini. Adieu itu untuk berpisah dan tidak bertemu lagi. Jadi kalau ada orang bilang adieu, berarti itu sudah nggak bertemu lagi. Jadi gitu. Jadi saat orang sudah mau ke luar negeri misalnya, karena teman saya yang mengingatkan, ada teman saya yang suka bilang adieu, orang luar negeri juga sama-sama belajar bahasa Prancis. Kemudian orang Prancisnya di sini bilang, sebaiknya jangan pakai adieu karena adieu itu kalau kita sudah mau berpisah dan tidak bertemu lagi. Ya, seperti itu. Oke. Oke, kita lanjutkan ke à bientôt, à tout de suite, à tout à l'heure, à plus. À plus.
Jadi ini merupakan salam perpisahan sementara. Jadi berpisah sementara dan akan bertemu sesaat lagi atau pada hari yang sama. A bientôt itu kita akan bertemu lagi secepatnya. Entah kapan, tapi secepatnya. Kemudian à tout de suite, nah ini benar-benar segera. Jadi kalau saya ini dalam menit hitungannya. Jadi kita berpisah dalam menit atau dalam menit lah, kurang dari 1 jam. À tout à l'heure itu kalau kita ingin bertemu lagi dalam hari yang sama, tapi kita telah tahu sekitar jam berapa gitu kita akan bertemu. Jadi kita langsung bilang à tout à l'heure. Misalnya saya ke teman saya mengatakan saya keluar sebentar dulu dan saya mungkin akan datang lagi jam sekitar sore. Nah saat itu saya bilang à tout à l'heure. Kemudian saat kalau agak terlalu lama itu bisa à bientôt atau à tout à l'heure. À tout à l'heure tapi ya lebih mantap kayaknya, lebih pas. Kemudian ada juga A plus. A plus ini kalau kita akan bertemu lagi tapi belum tahu kapan. Tapi secepatnya juga, mungkin pada hari yang sama. Oke. Misalnya begini, saya ada teman asrama, kemudian kami berpisah. Ya jelas karena dia teman asrama saya, ya pasti saya akan ketemu lagi dalam asrama. Jadi kalau saya berpisah sama dia, saya bilangnya A plus. Saya nggak bilang à tout à l'heure atau à bientôt. À bientôt boleh juga sih, tapi ya lebih sering saya mendengar A plus. Karena A plus sama A bientôt sama A plus ini belum diketahui kapan persisnya, tapi yang jelas dekat. Kemudian à tout de suite sama à tout à l'heure itu hitungannya menit kalau à tout de suite. À tout à l'heure ini hitungannya jam. Jadi kalau kita berpisah dalam 2 jam atau 3 jam, itu biasanya kita menggunakan à tout à l'heure. Kalau benar-benar segera, dalam 5 menit, itu kita bilangnya à tout de suite. Oke.